Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian kelima series Introduction to Programming. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulik lebih dalam terkait tipe data string pada Python. Di sini teman-teman akan berkenalan dengan istilah string indexing dan slicing. Lalu nanti ada string method ya, built-in method dari Python untuk string. Lalu ada string formatting untuk menampilkan string atau memformat string ketika kita ingin memprint suatu string. Dan ada escape karakter juga dalam Python. Mungkin pada bagian ini akan ku bikin dua video. Yang pertama itu kita fokus ke pengenalan Python strings lebih dalam dan ada indexing dan slicing. Di bagian berikutnya kita akan explore terkait string method, formatting, dan escape karakter. Nah, sebelumnya sebenarnya kita udah bahas ya terkait tipe data string ini pada video sebelumnya di series ini. Jadi string itu adalah urutan karakter yang digunakan untuk merepresentasikan suatu teks. Nah, pada Python itu string bisa dideklarasikan dengan kutip biasa atau kutip dua. Dan untuk multi-line string, teman-teman bisa pakai kutip 3 kali ya di sini ya. Bebas mau kutip biasa atau kutip dua. Asal konsisten ya, kalau kiri kutip biasa, kanannya juga harus kutip biasa. Jangan belang-belang gitu. Nah, terus di sini string itu bersifat immutable. Hal ini berarti bahwa setelah string dibuat, nilainya tidak dapat diubah. Setiap operasi yang memodifikasi string sebenarnya akan menghasilkan string yang baru, bukan mengubah string yang sudah ada. Mungkin nanti ini aku demonstrasiin ya sifat immutable dari string itu seperti apa. Nah, next ini kita kenalan dengan istilah indexing. Jadi indexing itu adalah cara untuk mengakses karakter individu dalam string berdasarkan posisinya. Nah, setiap elemen dalam string atau disebut juga dengan karakter ya di bahasa pemrograman lain. Kebetulan di Python ini dia tidak support tipe data karakter. Jadi setiap satu bagian itu tetap disebut dengan string juga gitu ya, meskipun panjangnya cuma satu. Nah, di sini setiap elemen dalam string ya, baik itu alphanumerik ya. Alphanumerik itu maksudnya huruf dan angka, white space dan simbol itu diasosiasikan dengan suatu indeks. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini terdapat string hello world. Ini E-nya sengaja aku ganti 3 ya, buat demonstrasiin aja. Sebenarnya huruf tuh juga termasuk, angka tuh termasuk. Dan kalau kalian lihat di tabel yang ini, itu setiap elemen di dalam stringnya diasosiasikan dengan indeks. Di sini ada dua jenis indeks ya, ada positive indexing, bisa teman-teman lihat di baris yang warna kuning, dan di sini ada negative indexing di baris yang warna merah. Nah, untuk positive indexing itu dimulai dari angka 0. Contohnya di sini H itu mendapatkan indeks 0, 3 itu mendapatkan 1, L itu indeksnya 2, dan seterusnya sampai tanda seru itu indeksnya 12. Kemudian untuk negative indexing itu dimulai dari angka negatif 1, tapi dia startnya nggak dari kiri, dia di startnya itu dari kanan. Jadi dari akhir teks ke awal teks. Kalau positive indexing startnya dari awal teks gitu ya. Jadi min 1 sampai minus n dari panjang string tersebut ya. Nah, mungkin biar kebayang aku coba demonstrasiin aja ya di sini ya. Bentar. Di sini aku udah coba buat contohnya. Misalkan ada string yang tadi ya hello world, dan kita ingin ngeprint string dengan indeks pertama ya. Kalau teman-teman lihat di sini yang indeksnya pertama itu adalah huruf H ya. Jadi harusnya output dari program itu adalah huruf H. Oke, kalau kita run kurang lebih benar ya. Jadi seperti ini. Nah, misalkan di sini kita mau mengassign atau mengubah ya nilai yang H ini itu menjadi U gitu di variabel string yang tadi. Kita coba run outputnya apa. Nah, di sini kalau kita coba paksa seperti ini akan terdapat type error dengan message string object doesn't support item assignment. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat immutable pada string ya di slide sebelumnya. Jadi kita tidak bisa memodifikasi string secara langsung seperti ini, melainkan kita harus menggunakan metode yang ada pada string dan mengassign kembali nilai stringnya ke variabel tersebut gitu ya. Nah, di sini coba aku contohin ya cara assign-nya. Di sini dia pakai metode replace ya.
Coba kita lihat. Nah, jadi yang pertama itu dia nanti ngeprint indeks pertamanya H. Setelah kita menggunakan metode replace di sini, kita ganti huruf H dengan U. Lalu kita stringnya itu kita assign kembali ke variabelnya karena metode ini mengembalikan nilai string ya. Lalu kita print. Jadi H yang tadinya H di sini berubah menjadi U ya. Jadi U3 LLO world. Kurang lebih outputnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga ya terkait indexing positif dan negatif. Tadi setiap huruf dan semua elemen ya yang ada di sini, baik itu white space seperti ini ya, itu tetap juga mendapatkan indeks gitu ya. Kalau kita print nanti dia akan sesuai indeksnya. Misalkan di sini kita print 0, 4, min 1 sama min 2. Min 1, min 2 itu tanda seru dan D. 0, 4 itu H dan 4 itu O gitu ya. Kalau kita lakukan print, harusnya keluar seperti ini ya. Coba. Nah, ada H, ada O, ada tanda seru dan D. Dan ya sebenarnya selama indeksnya itu benar ya, itu harusnya kalian bisa aksesnya bebas sih, mau dari indeks yang negatif atau yang positif, atau mau campur-campur juga sebenarnya bisa. Tapi kalau kalian masukkan indeks yang melebihi panjang dari string, itu biasanya nanti akan keluar ini ya, index out of range, ada error. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita lanjut lagi ke sini. Nah, nextnya kita akan berkenalan dengan string slicing. Slicing itu adalah cara untuk mengambil bagian dari string, atau bagian dari string itu seringkali disebut dengan substring, dengan menentukan rentang indeks gitu ya. Nah, pada Python, slicing itu dilakukan dengan menggunakan notasi seperti ini ya. Jadi, variabel stringnya di sini apa, lalu kalian masukkan indeks untuk memulai dan indeks akhir, indeks awal dan indeks akhir. Indeks awal itu sifatnya inklusif, jadi dia akan termasuk ke dalam potongan substringnya, dan indeks akhir atau stop itu sifatnya eksklusif, jadi dia tidak termasuk gitu ya. Jika start dihilangkan, slicing dimulai dari awal string, dan jika stop dihilangkan, slicing berlanjut hingga akhir string. Kalau kosong, dia bakal lanjut terus pokoknya ya. Nah, pada Python kita juga bisa menambahkan step ya di sini ya. Jadi nggak cuma indeks awal, indeks akhir, kita juga menambahkan step ya, atau loncatan dari slicingnya gitu ya, untuk mengambil karakter dengan step atau lompatan tertentu. Oke, kita cobain aja di sini. Nah, stringnya kurang lebih masih sama kayak yang tadi ya, string hello world. Mungkin biar kebayang. Nah, di sini aku udah sediain ya. Misalkan di sini kita ambil dari indeks 0 sampai 5 ya. Kalau teman-teman lihat gambar sebelah kiri ini kan masih ada ininya ya, nomor-nomornya 0 sampai 5. Nah, output dari perintah ini adalah hello tanpa tanda koma. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian lihat di slide sebelumnya, dia indeks awal itu sifatnya inklusif, jadi dia masuk gitu ya. Sedangkan indeks yang akhir itu sifatnya eksklusif, jadi dia tidak termasuk. Jadi kalau teman-teman nulis 0 sampai 5, 0 itu masuk, tapi 5 di akhirnya ini nggak masuk, dia akan berhenti di indeks sebelumnya. Sama halnya seperti ini ya, 7 sampai 12. 7 sampai 12 berarti ininya tidak masuk juga gitu ya. Lalu berikutnya ini kita coba slicing dengan step. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga tadi, dia kalau tidak diisi ya, di sini, kalau seandainya dia tidak diisi, itu dia akan
mulai dari awal ya, dan kalau indeks akhirnya nggak diisi, dia akan sampai akhir. Kalau ada titik 2 seperti ini, itu teman-teman nggak usah bingung. Artinya adalah dia menggunakan semua stringnya gitu ya. Tapi dia melakukan loncatan jadi 2 loncatan. Karena dia loncat 2 untuk semua stringnya, jadi kurang lebih outputnya itu nanti kita ambil aja loncatannya ya. Berarti ada H, L, O, loncat lagi, ada white space, ada O, ada L, dan ada tanda seru. Jadi kurang lebih hasilnya HLO, L, tanda seru. Kemudian di sini dia sama kayak atas, cuma mulainya dari si indeks 1. Jadi ambilnya dari 3 ini. Mungkin aku warnain beda aja ya. Berarti dia ngambil di sini 3, L, lompat-lompat, W, R, sama D gitu ya. Dan ini ada contoh juga slicing dengan indeks negatif. Ini adalah posisi awalnya, dan ini adalah posisi akhir. Sorry, ini kebalik. Kalau kita salah indeks, nanti dia hasilnya gak ada string kosong hasilnya ya. Nah, harusnya seperti ini. Jadi dia startnya itu dari negatif 6. Negatif 6 itu adalah W. Dan dia berakhir di negatif 1. Tapi ingat ya, itu dia sama sifatnya seperti sebelumnya gitu ya. Dia eksklusif di yang akhir, jadi cuma sampai D gitu, akhirnya nggak masuk. Nah, coba kita print tiga-tiganya. Nah, yang pertama itu hasilnya hello, yang kedua world, yang ketiga seperti ini, dan yang terakhir ini jadi world gitu ya. Jadi kurang lebih untuk slicing itu seperti itu gitu ya. Nah, misal nih, coba kita hapus dulu aja semuanya. Oke. Sekarang misalkan kita lanjut ke common use case-nya ya, untuk slicing itu seperti apa. Di sini teman-teman akan lihat pola-pola slicing yang biasanya sering keluar ya di tes interview atau di di pekerjaan sehari-hari lah programmer. Yang pertama itu di slicing biasanya digunakan untuk melakukan print n elemen pertama. Misalkan di sini kalian ingin melakukan print 5 elemen pertama, kalian bisa menggunakan format slicing seperti ini. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi kalau ada titik 20 itu, dia bakal start dari yang paling awal gitu ya. Dia bakal lanjut semuanya, dan 5 itu artinya di indeks yang kelima, dia bakal eksklusif. Jadi arti dari komen ini, string titik 25 adalah dia melakukan print 5 karakter pertama. Di output itu harusnya adalah H3LLO. Lalu berikutnya kita melakukan print n elemen terakhir. Untuk print n elemen terakhir, n-nya cukup kalian taruh di depan dan akhirnya kalian kosongkan saja. Kalau case di sini adalah dia akan melakukan print 7 elemen terakhir. Jadi karena dia titik 2-nya dikosongkan, berarti tentu saja bakal sampai selesai dari stringnya sampai sini, dan dia start dari indeks ke-7 dengan sifat inklusif. Jadi si 7 ini masuk. Jadi kalau teman-teman hitung di sini ada 7 karakter ya. 1 2 3 4 5 6. Sorry. Oke. Itu sorry, ternyata 6 karakter ya. Oke, lanjut. Kita coba akses end step elemen di sini. Nah, ini adalah untuk ngelengkapin 2 step ya. Sama seperti sebelumnya udah dijelasin, bisa sering dipakai juga. Dan yang terakhir ini notasi yang cukup unik ya, dan bisa cukup sering juga dipakai ya kalau misalkan kita ingin melakukan reverse suatu string. Jadi ini kita kosongin stringnya, artinya dipakai semuanya, dan kita bikin stepnya -1. Jadi dia bakal mundur ya, melakukan print ke belakang gitu ya. Jadi dari -1, -2, -3 sampai selesai. Oke, coba kita print aja outputnya. Oke,
Di sini sudah terlihat ya berarti ya. Di sini karena sifatnya inklusif, sorry aku salah tadi, karena sifatnya inklusif jadi si 7 ini termasuk, dan dia nge-print semuanya pokoknya ya, dari indeks ke-7 sampai selesai. Kurang lebih seperti itu sih case-nya. Tapi kalau seperti ini dia pasti nge-print 5 elemen pertama gitu ya, atau n elemen pertama. Oke, mungkin dari aku itu dulu terkait indexing dan slicing. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, kalian boleh komen, kalian boleh share dan subscribe. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, kalian boleh bantu aku improve dengan komen yang menurut kalian kurang tuh apa ya. Mungkin dari aku itu aja, semoga bermanfaat dan semangat ya belajarnya.